Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Nah, puasa juga menjadi salah satu momen yang rasa-rasanya kita tuh selalu lakukan biasanya setiap bulan Muharram. Betul. Nah, kalau kita kaji lebih jauh Pak Kiai, kalau kita bicara soal puasa di bulan Muharram ini seperti apa? Ya, memang ada kesunahan. Bahkan waktu Nabi ke kota Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, puasa apa kalian? Ya, mereka bersyukur karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran orang-orang kafir pada waktu itu di bawah Fir'aun itu. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya kami yang lebih berhak memperingatinya. Oh, okay. Maka Nabi mensyariatkan untuk melakukan puasa di bulan Muharram itu karena memang banyak sekali peristiwa-peristiwa besar itu secara bahasa kita mungkin secara kebetulan ada beberapa catatan kisah tentang Nabi Adam, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Nuh diselamatkan dari perut ikan dan lain sebagainya, itu terjadi dalam Muharram. Sehingga dijadikan Muharram itu bulan syukur. Nah, syukurnya itu dengan cara berpuasa dan banyak memberikan perhatian secara material kepada orang-orang anak yatim dan orang-orang duafa. Itu seperti itu. Spesifiknya di tanggal 10 atau biasanya kita gabung? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke, jadi sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk memberikan pembeda juga ya Pak Kiai ya. Nah, ini yang menarik juga. Kalau bicara soal bulan Muharram biasanya karena kita masyarakat Indonesia kan sangat lekat dengan tradisi ya. Saya orang Jawa, jadi bulan Suro tuh udah biasanya ramai lah Pak Kiai. Dan lekat sekali dengan stereotip mistis begitu. Nah, bagaimana kemudian Islam memaknai hal ini? Ya, memang ada kearifan lokal yang kita di dalam berdakwah juga mesti membicarakan ini hati-hati. Betul, betul. Surah itu dalam hitungan masyarakat Jawa itu kenapa berbau mistis itu? Pertama, bulan Surah itu adalah dianggap sebagai lebarannya makhluk gaib. Lebarannya makhluk gaib. Nah, yang kedua di bulan Surah itu, terutama pada malam Surah itu, malam tanggal 1 itu, dipahami oleh orang-orang kejawen itu kembalinya ruh orang yang sudah meninggal. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu ruhnya pulang ke rumah. Sehingga masyarakat mereka menyediakan makanan, minuman yang menjadi kesukaan yang sudah meninggal. Bahkan pakaian yang menjadi tradisi mereka itu disiapkan di situ. Okay. Nah, yang ketiga pemahaman mereka itu yang berbau mistis, mereka memahaminya itu sama dengan orang-orang Eropa yang melakukan Halloween. Tanggal 31 Oktober, Eropa itu yang masyarakatnya tradisional dulu sebelum sebelum Masehi, mereka menganggap pada tanggal 31 Oktober itu semua arwah keluarganya itu pulang ke rumah. Agar supaya tidak tercampur oleh arwah-arwah yang jahat, maka mereka menggunakan kostum yang serem. Sehingga arwah itu tidak ikut masuk ke rumahnya. Jadi bagian dari sebuah proteksi menjaga agar supaya terpisah antara ruh keluarganya yang pulang dengan ruh-ruh jahat. Gitu. Nah, itu Halloween yang ada di Eropa, di Amerika dipahami. Di Indonesia itu sama dengan bulan Suro. Di bulan Suro itu dipahaminya bahwa arwah itu pulang, bahkan arwah-arwah yang mereka tertahan karena pesugihan. Karena dulunya itu kayaknya itu kayak pesugihan dan lain sebagainya, itu setahun sekali dia pulang. Maka ini yang jadi mistis. Ini yang menyebabkan orang menjadi menganggap ini berbau mistis. Bahkan di sisi lain lagi ada dikatakan bahwa surah itu, satu surah itu tempat bersih-bersih. Ya, mereka membersihkan
keris, pusaka, bahkan kereta-kereta kencana itu pun dibersihkannya pada bulan Syuro. Sepanjang itu pendekatannya budaya. Ya, nah, sepanjang pendekatannya itu adalah pendekatan budaya, maka sebenarnya tidak menyentuh. Tetapi bila pemahaman-pemahamannya itu sampai kepada sebuah keyakinan, sampai tingkat akidah itu, kan nggak boleh. Artinya begini, apakah bisa orang yang sudah meninggal pulang? Padahal di dalam Islam itu, orang yang sudah meninggal itu, ruhnya itu di alam arwah. Seperti halnya ketika janin yang belum 4 bulan itu, belum ditiupkan ruh itu, arwahnya itu tetap berada di alam arwah sampai dimasukkan ke janin dalam perut ibu itu tadi. Nah, ini pemahaman kita ya, pemahaman kita orang-orang Islam itu seperti itu, Mbak Mila.